Inilah momen terakhir dari Tupac Shakur. Malam itu di Las Vegas, cahaya kota memantul di kaca mobil BMW hitam yang melaju perlahan. Tanpa siapapun di dalamnya menyadari bahwa beberapa menit ke depan akan mengubah sejarah musik selamanya. Sebelum meninggal, ia sempat melontarkan sikap dingin yang kemudian dianggap sebagai pengakuan paling misterius dalam budaya hip-hop, diam. Menolak bicara, seolah semua kebenaran sudah terlalu berbahaya untuk diucapkan. Tidak ada yang membicarakan detik ini secara terbuka, tetapi justru di sanalah karir, mitos, dan legenda Tupac Shakur berakhir sekaligus dimulai kembali dalam bentuk yang lebih gelap. Tupac bukan hanya seorang rapper. Ia adalah suara kemarahan, luka, dan harapan generasi yang terpinggirkan. Dalam usia 25 tahun, ia telah hidup lebih intens dibanding kebanyakan orang yang mencapai usia senja. Musiknya keras, puisinya lembut, sikapnya konfrontatif, namun pikirannya penuh refleksi. Dunia melihatnya sebagai simbol gangsta rap, tetapi di balik lirik penuh amarah itu tersembunyi jiwa seorang pemikir. Anak seorang aktivis Black Panther, dan seniman yang terus berperang dengan dirinya sendiri. Namun video ini bukan sekadar tentang perjalanan karir atau daftar lagu hits. Ini adalah tentang rahasia terbesar yang menyelimuti kematiannya. Tentang konflik yang tampak seperti perseteruan musik, tetapi sebenarnya berakar jauh lebih dalam. Tentang bagaimana ketenaran, ego, industri hiburan, dan kekerasan jalanan bertabrakan dalam satu malam berdarah. Tentang pertanyaan yang hingga kini belum memiliki jawaban final. Apakah kematian Tupac hanyalah akibat kebetulan tragis? Atau hasil dari sesuatu yang sudah lama direncanakan? Media saat itu dengan cepat menempelkan label, perang East Coast versus West Coast. Publik diberi narasi sederhana agar mudah dicerna. Namun semakin waktu berlalu, semakin banyak kejanggalan muncul. Kesaksian berubah-ubah, penyelidikan mandek, dan rumor berkembang menjadi mitos. Tupac sendiri pernah berkata bahwa ia merasa kematiannya sudah dekat, seakan ia berjalan menuju takdir yang tak bisa dihindari. Pengantar ini adalah pintu masuk ke sisi tergelap dari kisah Tupac Shakur. Sebuah kisah tentang ketenaran yang terlalu cepat, kebenaran yang disembunyikan, dan suara yang dibungkam sebelum sempat menyelesaikan ceritanya. Disinilah semuanya dimulai. Untuk memahami tragedi yang menimpa Tupac Shakur, kita harus kembali ke awal 1990-an, sebuah periode ketika hip-hop bukan sekadar musik, melainkan medan perang simbolik. Amerika saat itu sedang dilanda ketegangan rasial, kekerasan jalanan, dan ketidakpercayaan mendalam terhadap sistem. Di tengah kondisi inilah Tupac muncul, bukan sebagai penghibur semata, tetapi sebagai representasi luka sosial yang nyata. Ia tumbuh dari keluarga aktivis, dibesarkan dengan diskusi tentang ketidakadilan, penindasan, dan perlawanan. Musik baginya bukan pelarian, melainkan senjata. Karir Tupac melejit dengan cepat. Album-albumnya laris, namanya dikenal luas, dan karismanya menjadikannya sosok yang sulit diabaikan. Namun kesuksesan itu datang bersamaan dengan kontroversi. Lirik-liriknya dianggap provokatif, sikapnya di depan kamera sering meledak-ledak, dan kehidupan pribadinya dipenuhi masalah hukum. Di mata publik, ia adalah simbol kekacauan yang jenius. Di mata industri, ia adalah aset besar yang sulit dikendalikan. Ketika Tupac bergabung dengan Death Row Records, posisinya dalam budaya pop berubah drastis. Label ini dipimpin oleh Suge Knight, sosok berpengaruh yang dikenal keras, penuh intimidasi, dan memiliki jaringan luas di jalanan. Di bawah Death Row, citra Tupac semakin agresif. Musiknya lebih gelap, lebih marah, dan lebih personal.
Banyak yang percaya bahwa disinilah konflik batin Tupac mulai mencapai titik berbahaya. Ia terjebak antara idealisme seniman dan realitas dunia kriminal yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, media mulai membingkai narasi besar tentang konflik East Coast dan West Coast. Nama The Notorious B.I.G. kerap disandingkan dengan Tupac, seolah mereka adalah dua jenderal dalam perang musik. Padahal, hubungan mereka jauh lebih kompleks. Ada rasa saling menghormati di awal, lalu kekecewaan, paranoia, dan rasa dikhianati. Insiden penembakan terhadap Tupac di New York pada 1994 memperdalam luka itu. Ia selamat, tetapi keyakinannya terhadap orang-orang di sekitarnya runtuh. Tema utama kisah ini bukan hanya perseteruan antar rapper. Ini tentang bagaimana seorang seniman muda kehilangan rasa aman, perlahan membangun tembok curiga terhadap dunia, dan akhirnya hidup dalam mode bertahan. Tupac mulai percaya bahwa musuh bisa datang dari mana saja. Setiap senyuman terasa mencurigakan, setiap diam dianggap ancaman. Dalam kondisi mental seperti ini, batas antara realitas dan ketakutan menjadi kabur. Budaya hip-hop kala itu juga ikut memperkeruh suasana. Kekerasan sering dirayakan, ego diperbesar, dan konflik dijual sebagai hiburan. Media mengambil peran besar dalam memperbesar api. Setiap wawancara dipelintir, setiap lirik dibaca sebagai ancaman. Tupac, dengan kepribadiannya yang emosional, menjadi pusat badai. Ia bukan hanya hidup di dalam konflik itu, ia menjadi wajahnya. Di bagian ini, kita melihat bagaimana semua elemen mulai tersusun rapi menuju tragedi. Ketenaran, lingkungan berbahaya, tekanan industri, dan konflik psikologis bercampur menjadi satu. Kematian Tupac tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari konteks panjang yang penuh ketegangan, di mana satu malam di Las Vegas hanyalah titik akhir dari proses yang telah lama berjalan. Kebangkitan Tupac Shakur selalu terasa seperti perlombaan melawan waktu. Setelah keluar dari penjara pada 1995, dunianya berubah dengan kecepatan yang brutal. Dalam hitungan bulan, ia merekam lagu demi lagu, seolah sadar bahwa setiap hari bisa menjadi yang terakhir. Produktivitasnya meledak, emosinya mentah, dan sikapnya semakin tanpa filter. Ia tertawa lebih keras, marah lebih cepat, dan mencintai dengan intensitas berbahaya. Di mata publik, ini terlihat seperti puncak kejayaan. Di balik layar, ini adalah fase ketika tekanan internal mulai memakan dirinya dari dalam. Peristiwa awal yang tampak biasa justru menjadi pemicu rentetan kejadian aneh. Lingkaran pertemanannya menyempit, kepercayaannya rapuh. Ia sering berbicara tentang pengkhianatan, tentang musuh yang bersembunyi di balik wajah ramah. Banyak yang menganggap itu hanya paranoia akibat trauma masa lalu. Namun bagi Tupac, perasaan itu nyata. Ia merasa diawasi, diburu, dan dipaksa untuk selalu siap melawan. Setiap konser, setiap perjalanan, terasa seperti operasi berisiko tinggi. Perkembangan situasi semakin rumit ketika konflik publiknya semakin keras. Distrek dilontarkan tanpa ragu, wawancara dipenuhi sindiran tajam, dan citra, tidak takut mati, sengaja dipelihara. Ini bukan sekadar strategi pemasaran. Ini adalah refleksi dari kondisi mental seorang pria muda yang merasa hidupnya sudah dipertaruhkan. Dalam beberapa kesempatan, Tupac bahkan berbicara tentang kematian dengan nada yang tenang, seolah itu adalah teman lama yang menunggu di kejauhan. Skandal dan rumor pun bermunculan. Ada cerita tentang ancaman dari jalanan, tentang utang budi yang belum lunas, tentang konflik yang tidak pernah muncul di media. Beberapa orang di sekitarnya mulai khawatir, tetapi sedikit yang berani menegurnya.
Tupac adalah magnet emosi. Ia bisa menginspirasi loyalitas total, namun juga menciptakan ketakutan. Banyak yang memilih diam, berharap badai akan berlalu dengan sendirinya. Konflik internal mencapai titik kritis ketika ia mulai mempertanyakan identitasnya sendiri. Apakah ia seorang penyair yang terjebak dalam tubuh seorang prajurit? Atau simbol perlawanan yang sudah kehilangan arah? Di satu sisi, ia ingin dihormati sebagai seniman. Di sisi lain, ia merasa harus mempertahankan reputasi keras agar tetap selamat. Pertentangan ini menciptakan ketegangan konstan, sebuah api yang terus menyala tanpa pernah padam. Kejadian tak terduga datang pada malam pertarungan tinju di Las Vegas. Suasana euforia bercampur agresi. Emosi tinggi, alkohol mengalir, dan ego saling bertabrakan. Sebuah perkelahian kecil meletus, tampak sepele, tetapi sesungguhnya menjadi pemicu akhir. Tidak ada yang menyadari bahwa beberapa jam kemudian, segalanya akan runtuh. Mobil yang melaju di tengah malam, lampu merah, suara tembakan, dan kepanikan yang tak terkontrol. Klimaks dari kisah ini bukan hanya tentang peluru yang menembus tubuh Tupac. Ini tentang konsekuensi dari hidup yang dijalani di bawah tekanan ekstrim. Tentang bagaimana serangkaian pilihan, ketakutan, dan konflik perlahan menutup semua jalan keluar. Saat ia terbaring di rumah sakit, dunia menahan napas. Namun bahkan di sana, misteri tetap mengelilinginya. Ia tidak memberikan jawaban, tidak menunjuk siapapun. Keheningan menjadi pesan terakhirnya. Kesimpulan dari fase kebangkitan ini terasa pahit. Tupac mencapai puncak popularitas justru ketika ia paling rapuh. Ia menjadi ikon global, tetapi kehilangan rasa aman sebagai manusia. Semua yang terjadi tampak seperti tragedi yang bisa dicegah, namun juga terasa tak terelakkan. Dalam waktu singkat, kebangkitan yang gemilang berubah menjadi awal dari akhir. Dan dari sinilah, kebenaran gelap mulai perlahan mencari jalan untuk terungkap. Malam itu di Las Vegas sering diceritakan berulang kali, tetapi selalu terasa ada sesuatu yang hilang. Setelah suara tembakan memecah keheningan, dunia hanya melihat fragmen. Mobil berhenti, tubuh terluka. Dan seorang ikon budaya yang perlahan menghilang dari kesadaran publik. Namun kebenaran gelap tidak pernah hidup di permukaan. Ia bersembunyi di celah kesaksian yang berubah-ubah, di balik kamera media, dan dalam keheningan orang-orang yang memilih tidak bicara. Saat Tupac Shakur terbaring di rumah sakit, banyak yang berharap ia akan membuka tabir misteri. Tapi justru di sanalah, rahasia semakin mengeras. Rumor segera bermunculan, saling bertabrakan seperti potongan puzzle yang tidak pernah benar-benar menyatu. Ada yang menyebut ini balas dendam jalanan, ada pula yang melihatnya sebagai bagian dari konflik besar yang telah lama dipupuk. Nama-nama disebut secara berbisik, lalu ditarik kembali. Setiap versi cerita membawa kepentingan masing-masing. Media membangun narasi cepat, tetapi kenyataan jauh lebih rumit. Banyak saksi mengaku lupa, tidak melihat apa-apa, atau memilih diam. Ketakutan menjadi mata uang paling berharga malam itu. Di balik layar, suasana jauh dari dramatisasi televisi. Koridor rumah sakit dipenuhi ketegangan yang sunyi. Orang-orang terdekat Tupac melihat seorang pria muda yang lemah, jauh dari citra keras yang selama ini ditampilkan. Emosi nyata muncul tanpa topeng. Ada penyesalan, ada kemarahan, dan ada kesadaran bahwa permainan ini telah melampaui batas. Beberapa mengingat bagaimana Tupac mencoba berbicara, tetapi suaranya terlalu pelan, terlalu rapuh. Tidak ada pengakuan eksplisit, tidak ada nama yang disebut. Hanya tatapan kosong yang seolah berkata bahwa kebenaran terlalu berat untuk ditanggung.
media bereaksi dengan cara yang bisa ditebak. Judul-judul besar, spekulasi liar, dan analisis instan memenuhi layar. Publik terpecah antara duka dan sensasi. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir tragis seorang jenius. Bagi yang lain, ini hanyalah konsekuensi dari gaya hidup berbahaya. Namun sedikit yang mau membahas sistem yang memungkinkan tragedi ini terjadi. Industri hiburan tetap berjalan, seolah kehilangan satu ikon hanyalah angka dalam statistik. Detail-detail kecil yang jarang diketahui justru menambah lapisan misteri. Tentang bagaimana beberapa bukti tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti. Tentang laporan yang berubah arah. Tentang hubungan-hubungan lama yang tiba-tiba terputus. Setiap kali penyelidikan tampak mendekati jawaban, jalannya buntu. Seiring waktu, kasus ini berubah dari peristiwa kriminal menjadi legenda urban. Kebenaran bercampur dengan mitos, dan garis pemisahnya semakin kabur. Konflik internal yang menghantui Tupac sepanjang hidupnya kini terasa seperti nubuat yang terwujud. Ia sering berbicara tentang takdir, tentang hidup singkat namun bermakna. Kata-kata itu kini diputar ulang dengan makna baru. Apakah ia secara tidak sadar menerima akhir ini? Atau justru ia terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah menemukan jawaban pasti, tetapi justru disitulah daya tariknya bertahan. Klimaks emosional dari bagian ini bukan hanya terletak pada kematian itu sendiri, melainkan pada reaksi dunia setelahnya. Ribuan orang berkabung, musiknya kembali diputar dengan intensitas berbeda. Lirik-lirik yang dulu terdengar agresif kini terasa seperti catatan harian yang terlambat dibaca. Publik mulai melihat sisi lain Tupac, sisi yang rapuh, reflektif, dan penuh empati. Ironisnya, dalam kematian, ia akhirnya dipahami lebih dalam daripada saat masih hidup. Konsekuensinya terasa hingga hari ini. Kasus yang tak terpecahkan ini menjadi simbol kegagalan sistem keadilan, tetapi juga bukti betapa kuatnya pengaruh seorang seniman. Kebenaran gelap mungkin tidak pernah terungkap sepenuhnya. Namun emosi yang ditinggalkannya nyata. Setiap teori, setiap rumor, adalah upaya manusia untuk mencari makna dalam kekacauan. Dan mungkin, justru dengan ketidakpastian itulah kisah Tupac terus hidup, berdenyut di antara fakta dan legenda, menolak untuk benar-benar berakhir. Pada titik ini, sulit untuk memandang Tupac Shakur hanya sebagai seorang rapper yang tewas ditembak. Ia telah berubah menjadi mitos budaya, sosok yang hidup di antara fakta, rumor, dan interpretasi tanpa akhir. Opini saluran ini tidak berdiri untuk memihak teori tertentu, tetapi mencoba melihat gambaran yang lebih jujur dan mungkin lebih tidak nyaman. Bahwa kisah Tupac adalah cermin dari sistem yang membesarkan sekaligus menghancurkan ikonnya sendiri. Ada kecenderungan publik untuk mencari satu pelaku, satu nama, satu jawaban sederhana. Padahal, tragedi ini tampaknya merupakan hasil dari banyak lapisan yang saling bertumpuk. Lingkungan industri musik yang mengeksploitasi konflik, media yang mengubah ketegangan menjadi tontonan, serta budaya jalanan yang menormalkan kekerasan sebagai simbol kehormatan. Dalam pusaran ini, Tupac bukan hanya korban, tetapi juga pemain yang terperangkap dalam peran yang semakin lama semakin sulit ia lepaskan. Mitos paling kuat yang terus bertahan adalah gagasan bahwa Tupac tahu terlalu banyak, atau ingin keluar dari permainan. Beberapa orang percaya ia berniat meninggalkan citra kerasnya, fokus pada film, puisi, dan pesan sosial yang lebih luas. Yang lain melihat tanda-tanda kelelahan emosional dalam wawancara terakhirnya. Namun ada juga sisi lain yang jarang dibahas, bahwa Tupac, dengan segala kecerdasannya, mungkin meremehkan seberapa berbahayanya dunia yang ia masuki.
Keberanian dan kejujuran emosionalnya seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Rahasia terbesar mungkin bukan tentang siapa yang menarik pelatuk, melainkan mengapa begitu banyak orang membiarkan situasi ini terus memburuk. Mengapa konflik dibiarkan membesar tanpa rem? Mengapa figur muda dengan pengaruh besar tidak mendapatkan bimbingan yang benar-benar aman? Disinilah tanggung jawab kolektif muncul, bukan hanya individu. Tupac menjadi simbol kegagalan sistem yang lebih besar, bukan sekadar korban satu malam kelam. Saluran ini memandang Tupac sebagai sosok paradoks. Ia adalah penyair yang terjebak dalam tubuh ikon kekerasan. Ia berbicara tentang cinta, empati, dan perubahan, namun hidup di lingkungan yang menghargai dominasi dan rasa takut. Kontradiksi inilah yang membuatnya begitu manusiawi, sekaligus begitu rapuh. Mungkin justru karena itu ia masih relevan hingga hari ini. Kini, pertanyaannya kembali kepada Anda sebagai penonton. Apakah Tupac adalah korban takdir? Atau korban pilihan-pilihan yang dipaksakan oleh lingkungan? Apakah ia seorang martir budaya, atau peringatan keras tentang harga dari ketenaran yang tidak terkendali? Setiap orang mungkin memiliki jawaban berbeda, dan tidak ada yang sepenuhnya salah. Yang jelas, selama kebenaran final tidak pernah benar-benar terungkap, mitos akan terus tumbuh. Lagu-lagunya akan terus dianalisis, kata-katanya akan terus ditafsirkan ulang. Tupac Shakur tidak hanya hidup dalam musik, tetapi dalam pertanyaan-pertanyaan yang ia tinggalkan. Dan mungkin, di sanalah letak kekuatannya yang paling abadi. Ada momen ketika suara Tupac Shakur terdengar lebih jujur setelah ia tiada. Ketika amarah dalam liriknya berubah menjadi gema, dan setiap kata terasa seperti pesan yang terlambat dibuka. Di akhir hidupnya, ia tidak meninggalkan surat perpisahan yang jelas, tidak ada pengakuan terakhir yang menjelaskan segalanya. Yang tersisa hanyalah musik, puisi, dan kesan bahwa kita baru benar-benar mulai memahami dirinya setelah semuanya berakhir. Tupac adalah bagian dari masa ketika hip-hop masih terasa berbahaya dan jujur. Ia berbicara tentang kemiskinan, rasisme, kekerasan, dan cinta dengan cara yang tidak dipoles. Ia marah, tetapi juga rapuh. Ia menantang dunia, namun diam-diam berharap dunia mau mendengarkan. Banyak penggemarnya hari ini mengenalnya sebagai legenda, tetapi pada masanya, ia hanyalah seorang pria muda yang mencoba bertahan di tengah tekanan yang terlalu besar. Nostalgia tentang Tupac bukan hanya soal lagu-lagu lama atau foto-foto ikonik. Ini tentang perasaan kehilangan potensi. Tentang semua kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Film-film yang tidak sempat ia bintangi, puisi yang tidak sempat ia tulis, dan kedewasaan yang mungkin akan mengubah arah hidupnya. Ia pergi pada usia ketika banyak orang baru mulai memahami siapa diri mereka sebenarnya. Warisan Tupac hidup dalam budaya global. Ia menginspirasi generasi rapper, penulis, dan aktivis untuk berbicara tanpa takut. Ia membuktikan bahwa musik bisa menjadi alat perlawanan sekaligus cermin luka sosial. Bahkan hari ini, lirik-liriknya masih dikutip, diperdebatkan, dan dirasakan relevan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa suaranya menyentuh sesuatu yang mendasar dalam diri manusia. Namun ada juga sisi sunyi dari warisan ini. Kesadaran bahwa ketenaran tidak selalu berarti perlindungan. Bahwa bakat luar biasa bisa hancur jika dikelilingi sistem yang salah. Kisah Tupac mengingatkan kita bahwa di balik setiap ikon, ada manusia dengan ketakutan dan harapan yang nyata. Dan terkadang, dunia lebih tertarik pada mitos daripada keselamatan orang di dalamnya. Akhirnya, kisah ini tidak ditutup dengan jawaban pasti. Tidak ada satu kebenaran tunggal yang bisa merangkum hidup dan kematian Tupac Shakur. Yang ada hanyalah serpihan cerita,
emosi, dan warisan yang terus berdenyut. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan. Tapi sekarang, Anda mengetahuinya.